Shalom, berjumpa lagi dalam kanal YouTube yang sama, teman-teman. Kanal YouTube Yunani Koine ini dengan bahasan lanjutan tetap masih di ayat Yohanes 18 ayat 37. Ya, mari kita baca bersama-sama. Saya akan mewakili untuk membaca. Demikian bunyi ayat Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, kepada Yesus, ya. Jadi engkau adalah raja, ya, kata Pilatus kepada Yesus. Kemudian jawab Yesus, engkau mengatakan. Jadi kamu, Pilatus, mengatakan, ya, bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ya. Nah, yang kita mau bahas selanjutnya adalah supaya aku memberi kesaksian. Kesaksian model apa yang diberikan oleh Yesus saat di dalam dunia ini. Ya. Nah, teman-teman, kesaksian di sini memakai kosakata bahasa Yunani martureso, ya, martureso. Ya, martureso. Ini bentuknya kata kerja auris, ya, kata kerja auris subjunktif aktif satu tunggal. Apa artinya? Ya, supaya kita jelas, ya. Supaya aku memberi kesaksian, supaya aku memberi martoruso di dalam bentuk kata kerja auris subjunktif aktif satu tunggal. Kata kerja sesuatu yang dilakukan, ya, aktivitas yang memang dikerjakan, gitu, ya. Jadi bukan diem, tapi ada tindakan. Entah tindakan itu merupakan ucapan atau tindakan itu merupakan pekerjaan, aktivitas fisik, ya. Pokoknya aktivitas fisik, begitu, ya. Kemudian auris berarti dulu sudah pernah dilakukan. Cukup sekali, cukup. Auris itu artinya begitu. Dulu sudah pernah. Ya, subjunktif. Apa arti subjunktif? Teman-teman, subjunktif ini mengartikan sesuatu yang pasti terjadi. Ya, subjunktif ini mengartikan mengarah kepada sesuatu yang pasti terjadi. Yaitu dulu sudah pernah memberi kesaksian. Dan itu memang sudah terjadi. Dan itu jelas-jelas sudah terjadi. Kesaksian itu aktif lagi, ya. Jadi Yesus melakukan kesaksian ini dulu sudah pernah dilakukan dan itu sudah terjadi dan pasti terjadi. Yang dikatakan Yesus pasti terjadi, aktif, bukan diam, satu tunggal. Yesus yang melakukan, pasti terjadi. Kalau Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, akulah jalan yang itu, akulah kebenaran yang itu, aku adalah hidup yang itu. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu pasti benar terjadi, harus melalui Yesus. Ya, teman-teman yang rindu untuk mengerti lebih detail penjelasan ini, lihat YouTube Yohanes 14 ayat 6. Di situ ada 4 sesi, teman-teman bisa simak dengan cermat, begitu, ya. Nah, lanjut. Jadi dulu, ya, sudah dilakukan, ya, oleh Yesus, ya. Martureso. Martureso ini berasal dari kata dasar bahasa Yunani martureo. Ya, kata dasarnya martureo, tetapi karena bentuknya adalah auris subjunktif aktif satu tunggal, maka menjadi martureso, gitu. Martureo bisa jadi martureso. Ya, itu menunjukkan detail-detail tindakan kata kerja di dalam hal ini yang terjadi waktu itu. Di dalam kosakata bahasa Yunani ada 6 kosakata yang bisa diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan kata kesaksian.
Nah, ini memakai kata martureo. Pertanyaannya adalah martureo itu artinya apa? Gitu kan? Persisnya seperti apa? Ya, martureo kita tahulah bersaksi lah. Tapi bersaksi seperti apa? Gitu ya yang dimaksud. Nah, kita akan lihat. Yang pertama, martureo ini adalah kesaksian yang punya dasar. Jadi bersaksi tapi punya dasar. Dasarnya apa? 1, sudah dilihat. Yang melakukan itu sudah melihat. 2, sudah didengar. Yesus yang melakukan ini sudah mendengar. 3, sudah mengetahui. Yesus yang melakukan ini sudah mengetahui. Jadi kesaksian Yesus yang ada di dunia ini, di dalam firman Tuhan ini, Yesus sudah melihat, Yesus sudah mendengar sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri, mengetahui sendiri. Ya, jadi tidak asal bersaksi ya, kesaksian Yesus tidak asal bersaksi ya. Ya, bersaksi dengan dasar yang kokoh. Kita bagaimana teman-teman saat kita bersaksi? Perlu punya dasar yang sama. Ya. Tiga-tiganya perlu dipenuhi. Karena itu, kalau kita sudah mendengar, kita sudah melihat, kita harus mengetahui sendiri. Mengetahui itu gimana? Mengetahui itu ya kita belajar, kita tidak pernah ketemu Tuhan Yesus waktu dia di dunia. Ya. Mengetahuinya dari mana? Dari belajar. Maka kita bisa melihat tulisan-tulisan. Kita bisa mengartikan tulisan-tulisan Yunani itu. Ya. Belajar. Ini seperti Kisah 17 ayat 11. Ya, saya akan bacakan. Kisah 17 ayat 11 berbunyi demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu, ya ini ketika Paulus dan Silas di Berea, ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ini aneh, cukup aneh. Ya gini, orang-orang Yahudi di Berea itu kota kecil teman-teman. Tesalonika itu pusat agama, kota besar, banyak cerdik pandai di situ. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mesti ada sebabnya, iya toh? Mesti ada sebabnya, nggak mungkin cuma gitu tok. Nah, sebabnya dituliskan karena. Nah, karenanya ini kita perlu perhatikan. Mereka, maksudnya jemaat di Berea, menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui. Ya, untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Ya, karena itu dengan kita belajar kosakata bahasa Yunani di dalam ayat-ayat Alkitab itu, kita terbantu untuk kita mengetahui kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri. Ya, jadi kita perlu belajar itu. Nah, bagaimana selanjutnya? Yang kedua, jadi tadi dasarnya. Yang kedua, kesaksian yang dilakukan Yesus itu menurut yang benar atau baik. Jadi kesaksian Yesus itu benar dan baik. Benar baik. Maksudnya gimana benar baik itu? Nah, ini seperti di 1 Petrus 3 ayat 15. Saya baca ya, 1 Petrus 3 ayat 15. 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi kita perlu menguduskan Kristus itu di dalam hati sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai pengatur hidup kita. Jangan ngatur sendiri. Ya. Dan siap dialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, jangan marah-marah. Teorinya gitu loh. Ya, tapi prakteknya ya kadang-kadang kita marah juga. Ya toh. Ya, kadang-kadang kita marah juga. Kamu dikasih tahu nggak tahu-tahu, nggak ngerti-ngerti gitu. Mau gimana gitu ya? Ya udahlah. Ya, memang kita perlu belajar. Makanya seperti jemaat di Berea,
karena mereka menyelidikinya kembali setiap hari. Apakah semuanya itu benar demikian? Nah, itu loh teman-teman. Ya, jadi menyaksikan, bersaksi. Nah, karena itu nggak salah Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 19-20. Ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa itu, yang itu, dan Anak yang itu, dan Roh Kudus yang itu. Yang itunya saya tambahin sendiri, karena di situ ada kata sadangnya semua. Jadi pengertiannya harus itu, bukan yang lain, gitu ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, teman-teman bisa buka YouTube Yunani Koine di sini untuk Matius 28, 19, 20, di situ penjelasannya lebih rinci. Kita kembali, kesaksian yang benar, baik dengan lemah lembut, ya, berdasarkan apa yang sudah kita lihat, sudah kita dengar, sudah kita pelajari, sudah kita ketahui. Karena sebetulnya ada yang dipanggil untuk jadi saksi, dipanggil untuk jadi saksi, enggak cocok. Harus berdasarkan 3 ayat di atas. Jadi saksi bukan sekedar saksi, tetapi harus melihat, harus mendengar, dan harus mengetahui. Ya. Dan kesaksiannya harus benar, baik. Ya. Bersaksi secara bersama-sama, enggak. Karena pengetahuan itu person by person, pribadi demi pribadi. Jadi kita masing-masing perlu belajar. Ya, ini juga bersaksi bukan untuk melawan, enggak cocok. Karena kan tadi dikatakan dengan lemah lembut. Ya, bersaksi dengan lemah lembut, bukan melawan, enggak. Kalau teman-teman melawan atau saya melawan berarti enggak cocok dengan yang diomongkan di sini. Ya, arti kosakatanya enggak cocok. Dan juga bukan kesaksian palsu. Ya, kesaksian yang kita karang-karang sendiri, ya, walaupun kita mungkin punya dasar ayat firman Tuhan, tapi kita karang-karang sendiri, tidak benar. Walaupun dasarnya firman Tuhan, tapi seringkali penjelasannya kalau kita pakai dengan akal pikiran kita sendiri, kita mudah salah. Tapi kita harus mempelajari apakah itu mengartikan seperti yang dimaksud di Alkitab. Ya, karena itu harus belajar teman-teman, ya, harus belajar mau tidak mau. Ya, dari YouTube channel ini kita belajar sedikit demi sedikit. Dia mengubahku, kata demi kata, hari demi hari dia mengubahku, terus menjadi seperti Yesus, mengarah ke sana. Ya, jadi memberi kesaksian perlu 2 kriteria itu tadi tersebut di atas. Dasarnya lihat, dengar, tahu, belajar, dan laporan benar dan baik. Benar baik, semuanya perlu diketahui, perlu dipenuhi itu. Nah teman-teman, episode berikutnya kita akan membahas lanjutan daripada ayat ini, yaitu tentang kebenaran. Ya, sampai berjumpa di video yang berikutnya, episode berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.